Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Yahya. Saya mahasiswa Unisa, Prodi Psikologi semester 6. Baik, di sini saya akan berargumen mengenai Islam, sains, dan perempuan. Pada mulanya, keluarga-keluarga di seluruh dunia dikarakterisasi oleh prinsip pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan salah satu warisan dari tradisi purba ketika mereka sudah mulai meninggalkan tradisi nomaden dan memulai tradisi tinggal menetap. Laki-laki yang dianggap memiliki fisik yang kuat bertugas berburu atau berladang. Kelak di kemudian hari, bidang yang ditekuni oleh para lelaki ini disebut sebagai ranah publik. Perempuan yang dianggap memiliki fisik yang lebih lemah bertugas untuk memasak makanan hasil buruan atau berladang di rumah. Kelak di kemudian hari, wilayah kerja para perempuan ini disebut ranah domestik. Pada zaman Yunani kuno, abad ke-4 sebelum Masehi, perempuan menempati posisi marginal dan inferior karena mereka dianggap sebagai makhluk rasional. Oleh karena itu, tugas perempuan hanya di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas domestik yang dianggap tak membutuhkan rasionalitas tinggi. Memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain-lain. Beberapa abad berikutnya, para perempuan Eropa kuno juga mengalami nasib serupa yang diwariskan dari tradisi leluhurnya. Sampai abad ke-18, perempuan Eropa tidak boleh sekolah, tidak bisa mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, tidak boleh menentukan nasib mereka sendiri, hingga pada kajian filsafat yang selalu didominasi laki-laki. Dalam budaya Jawa, misalnya domestikasi perempuan dikonstruksi melalui sebagai instrumen budaya, seperti penamaan, pranata sosial, konstruksi filosofis, dan lain-lain. Domestikasi ini menjadikan perempuan mendalami berbagai keterampilan rumahan seperti memasak, menjahit, membatik, bersolek, berhias, mendidik anak, dan lain-lain. Di sisi lain, kaum lelaki yang sejak awal bergerak di ranah publik mengakumulasikan sejumlah kapital, sehingga mereka menjadi lebih berkuasa daripada perempuan dan membangun budaya patriarki. Budaya patriarki akhirnya berkembang di semua ranah kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan, di mana ilmu pengetahuan sains diajarkan. Sains dengan cepat menjadi kapital yang bisa diandalkan untuk meraih kapital lain yang lebih besar, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Kesadaran kritis ini menginspirasi munculnya gerakan perempuan yang semakin menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad berikutnya. Meskipun demikian, tidak semua gerakan perempuan berakar dari pemikiran Eropa. Ada banyak kebudayaan di dunia yang tidak memiliki masalah dalam kesetaraan gender, sehingga para perempuan mereka memiliki inovasi yang tinggi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan gerakan perempuan diikuti oleh emansipasi perempuan dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan berbagai ranah publik lainnya. Sebagian memang didorong oleh kesadaran emansipatif, tetapi sebagian juga mengikuti tren yang sedang berlangsung. Di Indonesia, menurut sensus penduduk 2020, rasio jenis kelaminnya adalah 1,02 dari 270,2 juta jiwa sebanyak 50,58% atau 136,66 juta jiwa adalah laki-laki dan sisanya 49,42% atau 133,54 juta adalah perempuan. Rasio jenis kelamin untuk semua negara termasuk Qatar ketika bayi lahir mendekati 1,0 antara 0,94 sampai 1,02
0,11. Namun sejalan dengan kelompok umur, rasio jenis kelamin cenderung mengecil, alias semakin banyak perempuan karena usia harapan hidup perempuan 75,6 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 70,8 tahun. Meskipun demikian, beragam sumber menunjukkan bahwa perempuan belum mempunyai akses yang serupa dengan mitranya laki-laki. Perempuan dianggap terpinggir di banyak konteks, termasuk di bidang sains. Terlepas dari beragam interpretasi yang muncul, nampaknya tidak sulit untuk bersepakat bahwa peran perempuan dalam pengembangan sains sangat penting dan tidak mungkin diabaikan. Hal ini juga mengindikasikan ada ruang akses yang serupa di pendidikan tinggi. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 mengkonfirmasi hal ini. Proporsi mahasiswa perempuan di Indonesia adalah 51,2%, meski lagi-lagi sebarannya bisa beragam antar wilayah dan antar disiplin. Setiap perempuan harus optimis bahwa mereka bisa meraih kesetaraan bersama kaum laki-laki. Kebanggaan analisismu tentang bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dengan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.